Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang perancangan sistem deteksi kebocoran gas LPG berbasis Arduino dengan alarm dan SMS gateway. Di sini kami beranggotakan 4 orang, di mana yang pertama yaitu saya sendiri, Adrian 24 USP 005, dan teman saya atas nama Andi Citra Ayu Lestari dengan NIM 24 OSP 016. Atas nama Fatul Huda dengan NIM 24 OSP 039. Saya atas nama Aslan dengan NIM 24 USP 009. Saya akan menjelaskan beberapa risiko yang muncul ketika terjadi kebocoran LPG. Yang pertama, risiko eksplosi. LPG adalah bahan bakar yang mudah terbakar dan dapat menyebabkan ledakan jika terjadi kebocoran. Yang kedua, bahaya bagi kesehatan. Menghirup gas LPG yang bocor dapat menimbulkan efek buruk pada kesehatan, seperti sesak napas atau keracunan. Ketiga, dampak lingkungan. Kebocoran LPG dapat mencemari lingkungan sekitar dan merusak kualitas udara sekitar. Selanjutnya, saya menjelaskan 3 komponen pada sistem deteksi kebocoran LPG. Yang pertama itu sensor gas, mengidentifikasi konsentrasi gas LPG di udara untuk mendeteksi kebocoran. Yang kedua, modul komunikasi, mengirimkan notifikasi via SMS gateway untuk memberikan peringatan real time saat kebocoran terdeteksi. Yang ketiga itu alarm. Alarm memberikan tanda bahaya berupa suara atau lampu agar pengguna dapat bertindak dengan cepat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan alur kerja sistem deteksi kebocoran gas. Yang pertama, deteksi gas. Sensor gas memantau tingkat konsentrasi LPG secara kontinu dan lingkungan. Kedua, aktivasi alarm. Jika konsentrasi gas melebihi batas aman, sistem secara otomatis mengaktifkan alarm. Yang ketiga, pengiriman SMS. Sistem menggunakan modul SMS gateway untuk memberikan notifikasi langsung kepada pengguna. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan mengenai komponen dan desain sistem, di mana komponen terbagi menjadi 2, yaitu ada komponen perangkat keras dan perangkat lunak. Di mana perangkat keras ini ada sensor gas LPG, modul Arduino, modul GSM. Kemudian deteksi gas, sensor gas LPG mendeteksi konsentrasi gas di udara secara real time. Kemudian pemrosesan data mikrokontroler Arduino mengolah informasi deteksi dari sensor. Kemudian aktivasi alarm. Saat kebocoran terdeteksi, sistem mengaktifkan alarm dan mengirimkan notifikasi melalui SMS. Komponen perangkat keras, kalibrasi sensor, rutin melakukan kalibrasi untuk memastikan akurasi deteksi. Kedua, pengecekan kabel, memastikan seluruh kabel dan konektor dalam kondisi baik untuk mencegah kegagalan sistem. Dan yang ketiga, pengujian berkala, melakukan tes sistem secara teratur untuk memastikan semua komponen bekerja optimal. Kemudian komponen perangkat lunak, yaitu pada yang pertama Arduino IDE, platform pemrograman yang digunakan untuk menulis, mengunggah dan menguji kode yang akan dijalankan oleh Arduino. Kemudian kedua, API SMS gateway, sistem yang memungkinkan Arduino mengirimkan pesan otomatis melalui GSM ketika terdeteksi gas bocor. Kemudian kedua, library LCD dan 12C, pustaka kode pendukung untuk tampilan informasi pada layar LCD agar status sistem dapat dipantau secara visual. Skip pemrosesan data. Program adalah Arduino yang melakukan interpretasi data dari sensor dan menentukan langkah selanjutnya seperti aktivasi alarm atau pengiriman SMS. Saya akan menjelaskan tentang yaitu fungsionalitas sistem deteksi kebocoran gas. Ada terbagi menjadi beberapa poin. Yang pertama itu adalah sensor gas. Sensor MQ2 mendeteksi kebocoran gas LPG di udara dengan sensitivitas tinggi terhadap perubahan struktur. Dan poin kedua yaitu pemantauan konsentrasi sensor, mencatat tingkat konsentrasi LPG di sekitar dan memicu alarm ketika konsentrasi melebihi batas aman. Dan yang ketiga itu adalah respon cepat.
Sistem segera mengenali kebocoran dan mengaktifkan alarm untuk memberikan peringatan real time. Maksudnya secara cepat itu akurat. Ya, yang kedua, lembaran selanjutnya itu adalah aktivitas alarm. Juga terbagi beberapa poin. Yang pertama itu sistem peringatan saat kebocoran terdeteksi. Buzzer diaktifkan untuk memberikan peringatan suara yang mudah didengar oleh penghuni rumah. Dan yang poin kedua itu indikator visual sebagai pelengkap. Layar LCD menampilkan pesan peringatan tentang kebocoran gas yang terdeteksi. Dan yang ketiga itu ada keamanan tambahan, yaitu alarm. Alarm suara ini membantu penghuni rumah agar mengambil potensi bahaya sebelum kebocoran bisa terjadi. Dan pada poin selanjutnya itu adalah notifikasi SMS. Terbagi juga beberapa poin, yaitu yang pertama pengiriman notifikasi. Sistem mengirimkan notifikasi GSM SIM 800L untuk mengirimkan pesan ke nomor ponsel yang sudah terdaftar. Yang kedua itu pesan darurat. Notifikasi mencakup informasi tentang lokasi, tingkat konsentrasi gas, serta waktu kejadian. Dan poin ketiga yaitu adalah pemantauan jarak jauh dengan notifikasi otomatis. Pengguna dapat mengetahui kondisi sistem rumah meskipun berada di luar, sehingga dapat segera melakukan tindakan bila terjadi sesuatu. Mungkin cukup sekian dari saya. Ingin menjelaskan pengaplikasian perumahan, di mana itu keamanan rumah tangga. Sistem ini memberikan perlindungan ekstra dengan mendeteksi kebocoran gas di dapur atau area penyimpangan LPG sebelum terjadi insiden berbahaya. Peringatan dini dan berguna sebagai alarm yang terintegrasi memastikan penghuni segera diberitahu. Sementara SMS Gateway memungkinkan pemberitahuan jarak jauh untuk pengambilan tindakan cepat. Lanjut dengan aplikasi industri, di mana proteksi fasilitas di pabrik atau di gudang. Penyimpanan sistem ini membantu mendeteksi kebocoran gas secara real time sehingga mencegah ledakan atau kebakaran. 2. Pemantauan luas. Dengan kemampuan integrasi multisensor, sistem ini dapat mencakup area luas dan memberikan laporan terpusat ke pengelola fasilitas. Efisiensi lingkungan dan biaya. Pertama, pengurangan risiko. Dengan deteksi dini dan pemantauan otomatis, sistem mengurangi peluang insiden yang dapat mencemari lingkungan. Dan yang kedua, penghematan biaya. Memastikan kebocoran lebih cepat berarti meminimalkan pemborosan gas dan kerugian akibat kerusakan atau downtime operasional. Sekian dari penjelasan saya.